Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Firman Tuhan katakan, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini poin yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mau kita selidiki. Apa maksud kebenaran firman Tuhan? Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saudara, dalam zaman-zaman Kekaisaran Romawi ataupun dari zaman dulu, pedang itu menjadi lambang kekuasaan, lambang kekuatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemerintahan Romawi pada waktu itu adalah sebuah pemerintahan yang berkuasa atas wilayah yang ada di Asia Kecil, termasuk juga kota Pergamus, termasuk juga jemaat yang ada di kota tersebut. Itu dalam wilayah kekuasaannya. Jadi pedang itu lambang daripada kekuasaan. Kalau Tuhan katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia mengatakan bahwa Dia memakai pedang yang tajam dan yang bermata dua. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebenarnya ingin menegaskan kepada jemaat yang ada di Pergamus. Oke, betul bahwa saat ini kalian sedang berada di penaklukan, ada di dalam kekuasaan daripada bangsa Romawi. Tetapi dengar baik-baik, lihat baik-baik, ada kekuatan, ada kekuasaan yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada penguasa yang ada di wilayah ini. Puji Tuhan. Tetapi dengar baik-baik, ada berita, ada informasi yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ada pedang, ada kekuatan, ada kuasa yang mampu mengangkat engkau, memindahkan engkau dari situ. Puji Tuhan. Itulah kuasa Raja di atas segala raja, Tuhan kita, pemilik alam semesta. Puji Tuhan. Tuhan Yesus katakan, akulah yang menciptakan dunia. Kalau kekuatan-kekuatan dunia ini bagi Dia secuil seperti ini, saudara, tidak ada sedikit ujung kuku kita ini pun tidak ada apa-apanya, saudara. Coba kalau kita lihat, saudara, katakanlah gemuruk debata. Muruk debata tu bertidion. Olah di bawah tsunami, ama kekuatan di Jorma. Boleh do pemerintah mendokter, tsunami stop. Saya yang berkuasa di sini. Ini adalah wilayah saya. Pergi sana. Bisa enggak? Yang berikutnya, saudara. Aku tahu di mana engkau diam. Dalam bahasa Yunani dikatakan, saudaraku, ada dua kata yang dipergunakan untuk kata diam. Yang pertama, kata katokei. Katokei, tinggal permanen. Dan yang kedua, parokei. Tadi katokei, sekarang parokei, tinggal sementara. Misalnya kita di satu tempat ini dan kita selama-lamanya di situ, apapun yang terjadi, kita tetap di situ. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan kata katokei, tinggal permanen. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di Pergamus itu bukanlah jemaat yang tinggal sementara, saudara. Bukan sekedar hanya untuk mencari pekerjaan. Lalu selanjutnya juga dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Coba bayangkan, jemaat ini adalah jemaat yang tinggal menetap di situ, tetapi juga iblis ada di situ, saudara. Bahkan juga bukan hanya sekedar iblis ada di situ, tetapi tahtanya iblis.
Kalau dikatakan surga adalah tata Tuhan, berarti itu adalah wilayahnya Tuhan. Tidak boleh yang lain, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba-coba masuk. Sebelum dikasih masuk, jalan, silakan masuk. Tidak boleh sembarangan, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Supaya kita sampai, supaya manusia sampai kepada Bapa, supaya manusia sampai ke surga, harus melalui Dia, puji Tuhan. Haleluya. Tidak bisa sembarang ke sana, saudara. Saya mau ke surga, dululah. Apa jalanmu? Ya jalanku sendiri. Tidak bisa, saudara. Sudah ditentukan jalan. Ya, ada wilayah kerja iblis. Dikatakan di situ iblis, tata iblis ada di situ, saudara. Berarti boleh kita itu suatu pemerintahan, suatu instansi, boleh kita tahta. Berarti ada semacam mabes ini, markas besar kepolisian, markas besar TNI. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan, saudara. Dikatakan di situ di mana jemaat ini tinggal dan mereka tinggal menetap, dan juga di situ tempatnya, sarangnya iblis, pusatnya. Saudara, saya tidak tahu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di tempat pekerjaanmu juga mungkin bisa saja di situ adalah sarangnya iblis. Di tempat pekerjaanmu juga mungkin bisa seperti itu. Di tempat mana engkau berusaha, bisa juga mungkin di situ sedang terjadi sarangnya iblis. Di tempat di mana engkau berdagang, bisa saja saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di situ juga terjadi sarangnya iblis. Di situ iblis bertata. Ini kan sesuatu hal yang sangat berat sekali, saudara. Sarangnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tetapi luar biasa, saudaraku, walaupun di situ adalah sarangnya, firman Tuhan katakan, dan engkau berpegang kepada namaku, puji Tuhan. Haleluya. Walaupun di situ adalah sarangnya, walaupun di situ adalah markasnya iblis, namun engkau berpegang teguh kepada namaku, puji Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang iblis, di akhir zaman ini, saudara, buang pikiranmu tentang iblis, bahwa iblis itu adalah sesuatu makhluk yang menyeramkan. Kita dulu sudah terobsesi dengan film-film tentang makhluk gaib. Kalau biro, lihat orang, sawot kotar, dilapisi musi doa kenangan, baik marah kuno, seorang puniahan. Seorang pun di rumah dan memang di mana kan? Di mana masuk dia? Jadi di baju pengibadah dorjol baju. Oh, saudara, saya mau katakan, saudara, di zaman modern ini jangan lagi punya persepsi bahwa iblis seperti itu angkernya. Jangan lagi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, persepsi kita bahwa iblis itu adalah suaranya seperti ini. Ketika saya mendengarkan suara itu, bulu saya merinding, berdiri. Ketika kita mendengarkan satu suara, kita katakan itu ngaruh ibadah. Yang nonton ibadah. Oh, anak itu sudah berhubung naruh di balik kopi, jadi sudah naik. Mana di bawah? Saya mau katakan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan bayangkan seperti itulah iblis di akhir zaman ini. Permainan iblis sekarang ini sudah sangat seperti itu. Iblis bisa bermain dalam setiap zaman sekarang. Itu sudah ketinggalan seperti itu. Iblis bisa menyesuaikan diri dalam segala zaman, termasuk juga dalam zaman modern sekarang ini.
Jangan pikir saudara iblis pernah ketinggalan zaman. Oh, itu kata iblis sedang ketinggalan zaman. Sekarang sudah dunia teknologi. Mana mungkin engkau bisa belajar tentang teknologi? Oh, enggaklah. Jangan-jangan iblis lebih pintar daripada engkau memakai teknologi. Ketika handphone canggih yang ada di handphone itu bisa dipakai oleh iblis di tanganmu. Padahal kita tak percaya dua bagian. Tetapi itu bisa dipakai oleh iblis. Mudah-mudahan kau mengaruh kita di tempat itu nanti. Jadi kita memuji Tuhan, kita boleh beringat doa. Kita boleh amalkan. Namu sibo. Dihami 20 kali lebih. Mau dihami, memuji-muji. Padahal sudah terjadi ibadah sudah. Tetapi dia WA dengan kawan-kawannya. Tetapi saya yakin dan percaya di jemaat gereja Pentakosta Mandala tidak ada seperti itu. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun bawa handphone, dia buka handphonenya pas baca firman Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak bawa kita. Karena apa? Karena penglihatannya sudah jauh, sudah tidak bisa lagi melihat dari yang jauh, terpaksa dia buka handphone. Tetapi begitu dia selesai membaca kebenaran firman Tuhan, kembali dia turun handphone. Ini kecanggihan iblis saudara. Apa yang diperdengarkan, apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kalau tidak salah minggu yang lalu, bersandinasinya. Ya, itu kan pekerjaan iblis saudara. Pekerjaan iblis itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dipakai. Oh, sono. Kalian sudah kesaksian Bapak. Sudah kesaksian. Apa yang mengalami semuanya? Kurang lebih 2 bulan yang sama. Di WA pas di sekolah. Buat kabar lain. Mungkin atau promotor bilang udah ada. John terus 5 juta. Doa istri dan pas wisuda. Mengurus kan yakin juga kan. Kalian pola dan operatif nomorna. Di WA. Orang lain kan. Berbuat tong. Orang lain. Lain dia mesti di WA mesti. Buat kabar lain. Supaya mesti itu ada puji Tuhan itu. Puji Tuhan sehat lain. Ada di bawah manusia, syukur Tuhan. Buat kabar lain. Kita mesti kata puji Tuhan. Mungkin semuanya orang dalam dari nama kena beribu. Diikuti kita, diikuti irama kita. Udah memuji Tuhan. Gua puji Tuhan kabar Tuhan. Anak-anak di situ puji Tuhan diuntung sih. Puji Tuhan sehat lain. Udah masih keluar dengan lain. Apa dia? Langsung ditelepon. Tunggu masalah elektronik. Makanya sudah tergiur hamdan. Udah ngalami, semua elektronik murah. Ini juga seperti itu saudara. Pak, di mana juga saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus mereka mengatakan bahwa mereka Pak lagi ada jual barang-barang elektronik yang sangat murah, sangat murah lagi. Jadi ada yang diterjalai di sini yang pedang di Medan. Ada yang diterjalai di sini semacam toko. Nebui kita ajak kerjasama ini memang. Alai memang dah mengudahinan. Namun instansi yang sebenarnya itu suara lima. Kau tak tahu si Jono. Tak tahu. Jadi kau bilang persoalan kan, andongan lain beruntungan dan semua di juga dia beruntungan dari lain. Pokoknya apa di cara ada mengudahinan masa tergila. Jadi ikut tahu kan? Ada nama curiga kan? Yang boleh ikutan itu saya juga maka pengusaha elektronik debutan jadi ikutan. Tapi yang saya tidak mau bicara. Bulan lain sunang debutan jadi. Anggo ikutan anggo di paling pengurus. Anggo ikutan anggo di paling pengurus dulu. Toko-toko elektronik debutan jadi. Oh itu artinya itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, udah pemasangan. Alai, sebagai berdagang elektronik lain itu, selama dosis itu itu. Orang boleh curiga bagaimana terima mati telepon dong. Tapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya masih sempat mendengarkan.
Bengaruh Tuhan P. Belum baik apa domin orang. Bengaruh Tuhan P. Itulah terakhir yang saya dengarkan kalimat sebelum berakhirnya pembicaraan. Pekerjaan iblis, saudara. Jadi iblis itu tidak menakutkan lagi secara angker, saudara. Sudah lembut diajak kita, lembut dibawa kita diombang-ambing, saudara. Bagaimana kita supaya tergiur. Dan dia cari terus bangsa, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Maka juga tidak sedikit orang yang terjatuh oleh karena unjuk rajuan daripada iblis. Itu sebabnya sekarang ini banyak juga orang-orang percaya yang meninggalkan iman. Karena apa? Karena unjuk rajuan daripada iblis. Dan itu juga yang terjadi di dalam jemaat ini sekarang. Ya. Ada hal yang luar biasa yang ditampilkan oleh jemaat ini, saudara. Walaupun mereka, saudaraku, tetap berdiam di situ, ada kesakitan, ada penderitaan yang begitu luar biasa. Bahkan sampai dikatakan wilayah itu adalah wilayah kerja, tata iblis berada, tetapi mereka juga tetap berpegang teguh kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga iblis yang ada di sana, saudaraku, bukan untuk sementara. Saudara, di situ juga kita menemukan kata diam. Ayat yang ke-13, bagian yang terakhir, ayat yang ke-13. Yang setia kepadamu, yang dibunuh di hadapanmu, di mana iblis diam. Itu juga kata yang dipergunakan tadi adalah kata kato keita, saudara. Artinya, saudara, iblis yang ada di situ juga bukan iblis yang datang sementara, berdiam sementara, lalu pergi. Coba bayangkan, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada sarang iblis di situ, iblis bertata di situ, dan tatanya itu selama-lamanya di situ. Karena apa? Karena dia berdiam di situ secara permanen. Kadang-kadang, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga seringkali berhadapan seperti ini, saudara. Saudara, situasi seperti ini, saudara. Di mana yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita berdiam secara permanen di situ. Lalu ada juga pekerjaan iblis yang secara berdiam juga secara permanen di situ, saudara. Padahal kita sudah doa puasa supaya itu dihancurkan, supaya kuasa-kuasa iblis pergi dari wilayah itu, tetapi juga tidak kunjung pergi. Karena apa? Karena memang dia berdiam di sana secara permanen. Kalau demikian, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apakah kita stres dengan situasi dan kondisi seperti ini? Atau kita berkata, ya sudahlah, nikmati saja. Yang penting saya bisa berpegang teguh kepada nama Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan.